Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you're in good conditions. Alright, so now we are going to learn about preposition of place atau kata depan dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih apa itu preposition of place? Nah, kalau belum, yuk next! Jadi, preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan di mana sesuatu atau seseorang itu berada. Dan selanjutnya kita akan menuju ke kata depan yang umum digunakan dalam bahasa Inggris. Kira-kira apa aja ya? Next! Baik, yang pertama ada above and on yang memiliki makna sama, yaitu di atas, di mana above digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang posisinya berada di atas namun tidak bersentuhan. Sama seperti contoh di bawah, yaitu the lamp is above the table. The lamp is above the table. Seperti yang kalian lihat, posisi lamp berada di atas namun tidak bersentuhan. Lalu yang selanjutnya adalah on, digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang posisinya berada di atas dan permukaannya bersentuhan, seperti pada contoh di bawah. The cat is on the box. The cat is on the box. Kucing posisinya berada di atas dan permukaannya bersentuhan dengan box. Lalu nomor 2 ada under and below, yang sama-sama bermakna di bawah. Untuk under digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang posisinya tertutupi oleh objek atau benda lainnya. Sama seperti gambar di bawah, yaitu the paper is under the bag. The paper is under the bag, di mana paper atau kertas berada di bawah bag atau tas. Lalu untuk below, below ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang posisinya berada lebih rendah dari objek atau benda lainnya. Seperti pada contoh di bawah, yaitu the ant is below the bird. The ant is below the bird, di mana ant atau semut berada di bawah bird atau burung. Pada nomor 3 ada in and at, yang sama-sama bermakna di. Namun, in dan at ini berbeda. Nah, sekarang kita akan masuk pada in terlebih dahulu, di mana in ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah in digunakan untuk benda yang letaknya berada di dalam objek atau benda tertutup. Seperti pada contoh di bawah, yaitu the doll is in the box. The doll is in the box. Atau the doll, boneka, ada di dalam box. Ada in digunakan untuk menjelaskan posisi seseorang di suatu tempat secara umum namun tidak spesifik. Seperti pada contoh di bawah, yaitu he lives in America. He lives in America. Atau dia tinggal di Amerika. Lalu kita akan menuju ke at, di mana at ini digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu atau seseorang tepat di mana objek atau benda itu berada secara spesifik. Seperti pada dua gambar di bawah, yaitu Deo is waiting for you at the bus stop. Deo is waiting for you at the bus stop. Deo sedang menunggumu di perhentian bus. Lalu ada the shop is at the end of the street. The shop is at the end of the street. Atau toko itu berada di ujung jalan. Selanjutnya nomor 4 yaitu ada besides and next to, yang memiliki makna yang sama, yaitu di samping. Beside atau next to dapat digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu yang berada di samping objek atau benda lainnya. Seperti pada dua contoh di bawah, yaitu yang pertama ada the cat is next to the plant. The cat is next to the plant. Atau kucing berada di samping tanaman. Lalu yang kedua ada she walked beside me as we went down the street. She walks
beside me as we went down the street. Atau singkatnya, dia berjalan di sampingku. Lalu nomor 5 ada between and among yang memiliki makna sama yaitu di antara. Between digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu yang terletak di tengah dua buah objek atau benda lainnya. Seperti pada gambar di bawah yaitu ada gambar 4, 5, dan 6. The number 5 is between the 4 and 6. The number 5 is between the 4 and 6. Nomor 5 ada di antara nomor 4 dan juga 6. Lalu untuk among ini digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu yang berada di tengah banyak objek atau benda lainnya. Seperti pada gambar di bawah yaitu there's bee among the flower. There's a bee among the flower atau ada lebah di antara bunga. Lalu yang terakhir ada in front of and behind. In front of atau di depan digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu yang berada di depan objek atau benda lainnya. Seperti pada contoh di bawah yaitu the teacher stands in front of the student. The teacher stands in front of the students. Atau guru berdiri di depan murid. Lalu untuk yang behind atau di belakang, behind digunakan untuk menjelaskan posisi sesuatu yang berada di belakang objek atau benda lainnya. Seperti pada contoh di bawah yaitu the broom is behind the door. The broom is behind the door. Atau sapu berada di belakang pintu. Selanjutnya kita akan mereview ulang dari awal sampai akhir. Yuk ikut baca bersama. Above, on, under, below, in, at, beside, next to, between, among, in front of, and behind. Nah, selanjutnya setelah kita belajar tentang materi, kita akan melakukan quiz. Wah, quiznya seperti apa ya? Ya, ada gambar dan juga ada soal. Kita akan menjawab apakah itu true atau false. Dimulai pada nomor 1, the picture is above the plant. Kira-kira picture and plant di mana ya? Wah, berarti jawabannya adalah true. Nomor 2 yaitu the lamp is under the sofa. Where is lamp and sofa? So, the answer is false. Why false? Because the lamp is next to the sofa. So the answer is the lamp is next to the sofa. Number 3 is the book is on the table. Where's the book and table? So the answer is true. The book is on the table. Number 4, the TV is above the sofa. Where's TV and the sofa? So the answer is true. The TV is above the sofa. Number 5, the telephone is next to the plant. Where's the telephones and plant? So the answer is true. The telephone is next to the plant. Number 6, the radio is in the table. Where's the radio and table? So the answer is false. The radio is on the table, not in the table. Number 7, the curtain is behind the window. Where's the curtain and the window? So, the answer is false. The right answer is the window is behind the curtain. Number 8, the table is between the sofa and the TV. Where's the table, the sofa, and the TV? So, the answer is true. The table is between the sofa and the TV. Number 9, the rug is under the table. Where's the rug and the table? So the answer is true. The rug is under the table. Lastly, the clock is in front of the door. Where's the clock and the door? So the answer is wrong. The clock is next to the door. Alright, I think it's enough for today's learning. Bye bye. See you next lesson.